Iya. Ini kita pakai pakaian yang rapi. Iya nih. Mana ya? Mau jalan-jalan, Ose. Ini hari Minggu, kita mau ibadah sekolah minggu. Kita hari ini mau sekolah minggu, kita mau beribadah kepada Tuhan. Coba lihat, lose-lose semuanya pakai pakaian yang rapi. Ose, aku mau sambil makan. Waktu sekolah minggu lapar. Tidak boleh sambil makan. Kalau begitu sambil main aja. Tidak boleh juga sambil main. Nggak boleh. Sambil tiduran. Apalagi sambil tidur, tidak boleh. boleh juga. Jadi harus gimana, Ose? Nah, kita beribadah, kita harus pakai pakaian yang rapi. Terus kita tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil tidur, karena kita mau memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa kalau mau beribadah bawa Alkitab. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semuanya persiapkan diri dengan baik. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik untuk kita. Tuhan selalu menolong dan menyertai kita setiap hari. Dari pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Untuk itu hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Loso Jen sangat cinta sekali kepada Tuhan. Loso Eka gimana? Loso Eka juga sangat cinta kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Kita akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu dalam bahasa Inggrisnya ya. Semuanya berdiri, ikuti gerakan Lause. Sangat mengasihi kita, kasihnya sangat besar kepada kita. Dia rela mati di salib untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kasih Yesus dalamku. Masih tetap berdiri ya. Tambah
dikasihi Tuhan, dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang ada di padang Tuhan dandani begitu indah. Terlebih lagi kita anak-anaknya dikasihi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Nah, sekarang sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahannya dan kotak persembahannya. Dan kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kami. Sepanjang hari Tuhan menyertai dan memelihara kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini. Memberkati juga papa, mama yang bekerja untuk kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Samuel kecil yang mau taat dan dengar-dengaran dengan baik. Kita mau belajar untuk menaati firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita pujikan seperti Samuel kecil. Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Febri. Halo anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya anak-anak, silakan duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau tolong kami sehingga kami boleh duduk dengan tertib, mendengarkan firman Tuhan
yang disampaikan oleh Lause Febri. Tuhan tolong kami, berkati kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Anak-anak, Alkitab adalah firman Allah. Jadi ketika anak-anak sudah bisa membaca Alkitab, anak-anak harus rajin untuk membaca Alkitab ya. Nah, anak-anak sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak coba perhatikan gambar di samping. Ya, gambar apa itu? Ya, gambar patung. Patungnya punya mata, punya tangan, punya kaki. Tapi dia bisa berbicara? Tidak bisa. Bisa berjalan? Tidak bisa. Bisa berlari? Tentu tidak ya. Patungnya ya diam saja ya. Tidak bisa berbicara atau tidak bisa berjalan. Anak-anak, di dalam Alkitab pun kita sudah mendapat atau bercerita tentang patung. Kita mau belajar hari ini ya tentang bangsa Israel yang menyembah patung. Kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Anak-anak, Lause akan bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Anak-anak, masih ingat cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Jen? Tentu masih ingat ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Ya, Musa membawa mereka ya, dan di dalam perjalanan Allah selalu menyertai mereka, memberi mereka makan, ya, menjaga mereka. Nah, lalu Musa diperintahkan untuk naik ke gunung, ya. Musa ternyata di atas gunung selama 40 hari. 40 hari. Lama atau tidak, anak-anak? Ya, tentu lama ya. Kalau di kalender kita 1 bulan lebih, ya. Musa berada di atas gunung. Untuk apa Musa berada di atas gunung? Perhatikan gambarnya. Untuk menerima 2 loh batu yang berisi perintah Allah. Anak-anak, karena Musa sangat lama, selama 40 hari dia ada di atas gunung, lalu bangsa Israel sudah capek, sudah mengeluh. Ya, lalu bangsa Israel datang kepada Harun dan meminta Harun untuk membuatkan mereka Allah yang bisa memimpin mereka, ya, membuatkan mereka Allah yang bisa menuntun mereka. Padahal tadi yang Lause sampaikan, Allah kita sudah menjaga mereka keluar dari tanah Mesir, sudah menjaga mereka, tapi karena Musa lama, akhirnya bangsa Israel meminta Harun untuk membuatkan mereka Allah, gambaran Allah yang lain. Nah, apa yang Harun buat? Harun perintahkan supaya bangsa Israel mengumpulkan semua perhiasan mereka, anting emas mereka yang mereka persembahkan atau kumpulkan. Lalu Harun membuatkan patung. Perhatikan, patung yang dibuat namanya patung anak lembu. Ya, patung anak lembu. Ya, patung itu dibuat oleh Harun, ya. Patung dibuat oleh Harun, dan Harun membiarkan bangsa Israel menyembah patung tersebut. Anak-anak, pagi-pagi bangsa Israel bangun dari tidur, mereka datang ke depan patung tersebut, mereka persembahkan korban, mereka memuji, ya, mereka menyanyi, mereka berpesta, mereka menari.
tadi Lause sudah bilang di awal, mereka patung itu berarti tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa berlari. Tapi bangsa Israel menyembah. Ya anak-anak ya, perhatikan. Harun telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu membuat patung, ya, dan membiarkan bangsa Israel untuk menyembah patung tersebut. Anak-anak, Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa atas diri kita, atas bangsa Israel juga. Jadi Allah melihat perbuatan bangsa Israel. Allah melihat bangsa Israel menyembah patung tersebut. Allah sangat marah, ya. Lalu Allah katakan kepada Musa, ya, Musa, sekarang kamu turun karena bangsa yang kamu bawa keluar dari tanah Mesir telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu mereka menyembah patung, ya. Lalu Musa berdoa. Karena Musa memimpin bangsa Israel, akhirnya Musa mendoakan bangsa Israel, ya. Musa minta Tuhan ampuni dosa mereka. Anak-anak, bangsa Israel tidak taat. Mereka menyembah patung, bukan menyembah Allah yang menjaga mereka. Anak-anak, setelah Musa berdoa, Musa lalu turun dari gunung dengan membawa 2 loh batu yang berisi perintah Allah. Ketika Musa sampai di perkemahan bangsa Israel, dia melihat bangsa Israel sedang menyembah patung anak lembu tersebut. Musa sangat marah, ya. Musa sangat marah, lalu di tangannya dia kan membawa 2 loh batu. 2 loh batu itu dilemparkan ke tanah hingga hancur atau rusak. Ya, tidak hanya itu, patung ini, ya, patung anak lembu itu lalu diambil dan dilemparkan ke dalam api. Ya, jadi Musa membakar patung itu. Anak-anak, perhatikan, upah dosa ialah maut. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada hukumannya. Ya, karena bangsa Israel menyembah patung tersebut, maka Musa mengambil dan melemparkannya dan membakarnya. Anak-anak, jadi misalnya di rumah nih, anak-anak ketika melakukan kesalahan, pasti mama atau papa negur anak-anak kan? Tidak hanya itu, di sekolah pun begitu, ya. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasti ditegur, ya. Anak-anak, setelah Musa melemparkan dan membakar patung tersebut, lalu Allah meminta Musa untuk kembali ke gunung dan mempersiapkan kembali 2 loh batu seperti semula. Karena tadi 2 loh batunya sudah hancur, ya, karena Musa sangat marah. Jadi dia melemparkan ke tanah, jadi 2 loh batunya hancur. Maka Allah memerintahkan Musa untuk kembali lagi ke gunung dan mempersiapkan kembali 2 loh batu seperti yang semula. Anak-anak, meskipun saat ini kita tidak menyembah patung, ya, berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi terkadang kita menyembah Allah dengan cara yang tidak benar. Saat anak-anak sedang beribadah, ya, anak-anak beribadah dengan tidak baik, ya, sambil tidur-tidur, ya. Apalagi sekarang ibadahnya online, ya. Pasti anak-anak ada yang sambil tidur-tidur, sambil main, sambil makan, ya, itu tidak baik, ya. Lalu kalau mau berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh atau tidak, ya. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah dengan cara yang benar? Perhatikan gambarnya, yaitu ketika kita beribadah, walaupun lewat online, ya, kita mau duduk dengan tertib, dengarkan, kita mau sungguh-sungguh beribadah, ya. Tidak sambil main, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil makan, ya, tidak sambil tidur-tidur, ya, karena masih mengantuk, ya. Jadi ya udahlah tidur aja, tidak boleh, ya. Lalu saat kita berdoa, kita juga mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya itu, kita juga mau memuji Tuhan dengan suara yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Jadi anak-anak, walaupun kita tidak menyembah
patung seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi kita kadang menyembah Allah dengan cara yang salah. Nah, tapi kita bersyukur kita punya juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus yang telah mati ya, mengampuni dosa kita. Ya, Dia juga yang mengajarkan kita untuk menyembah Allah dengan cara yang benar, yaitu Tuhan Yesus juga rajin berdoa. Tuhan Yesus juga rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anak, karena Tuhan Yesus memberi teladan cara menyembah Allah dengan benar, maka sebagai anak Tuhan dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mau menyembah Allah dengan cara yang benar juga, yaitu tadi seperti Lase sudah bilang, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, cerita kita sampai di situ dulu ya. Kita mau hafal ayat hafalan kita. Anak-anak, ayat hafalan kita dari Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat 4a. Ulang ya, Keluaran pasal 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ulang ya, Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Mari lipat tangan, kita mau mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa, tutup mata, ikuti Lase Febri berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami supaya kami boleh menyembah Allah dengan cara yang benar. Kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak sambil main, tidak sambil makan, atau tidak sambil lari-lari. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan menaati perintah Tuhan, yaitu kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang berkuasa dan hanya kepada Dialah kita beribadah. Kita mau belajar untuk taat kepada firman-Nya. Kita akan pujikan, Ku mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus disalib,
bahwa kita mau mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan main-main, kita mau beribadah hanya kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kami telah menyanyi memuji Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami dan kami juga mau mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Anak-anak, minggu depan kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan beribadah jam 10:30. Tetaplah untuk setia beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. God bless you and we love